Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ustazah Tuti dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Anakku semuanya, perhatikan apa yang ada di depan saya ya. Banyak sekali yang saya persiapkan hari ini. Coba saya tunjukkan ya. Yang pertama di sini saya menyiapkan buah segar. Nah, siapa yang suka buah? Ya, kita siapkan buah segar dan ini adalah buah jambu merah ya. Selanjutnya ada apa lagi di sini selain ada jambu merah? Saya juga menyiapkan ada eh, krim ya, krim coklat. Ya. Selanjutnya ada juga ini yang manis-manis, yang suka manis ya. Ini saya siapkan gula. Selanjutnya ada juga ini di dalam botol ada air mineral ya, air putih. Nah, selain itu saya juga menyiapkan untuk membantu kegiatan hari ini, saya juga ada ini ya, yang saya siapkan ya, gelas, ada juga sendok, ada sedotan, ini eh, menyaring ya, menyaring ya, dan ada pisau ya, pisau tadi untuk mengupas. Dan yang paling penting adalah ini alatnya nih, karena hari ini saya mau mempraktikkan untuk membuat jus jambu ya anak-anak. Nah, apa saja yang perlu saya lakukan hari ini? Yang pertama tadi saya harus menyiapkan bahan ya, buah tadi, gula itu adalah bahan dan untuk membantunya ada alat-alat yang harus saya perlukan ya. Langsung saja anak-anak kita persiapan. Langkah pertama adalah kita siapkan ya blendernya. Kita buka, kita masukkan buah-buahan ya. Buahnya dimasukkan seperti ini. Kalian suka buah ya? Ini buah jambu merah yang sudah dipotong dan dikupas ya. Nih. Nah, kalian bisa ini ya, sukanya seberapa nanti kalian. Yuk, kita masukkan ya. Ya. Dan dikasih secukupnya gula. Nah, kalau suka manis bisa tambah ya gulanya. Dan langsung kita kasih air mineral. Nah, kita air mineral. Nah, ya. Nah, pastikan blender kita tertutup dengan rapi ya. Ini sampai bunyi klik gini ya. Nah, dan juga sudah tersalurkan dengan aliran listrik. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, perhatikan ya. Ya, masih kita nunggu ya. Hingga halus, buahnya tadi halus ya, Nana. Nanti di rumah bisa dicoba ya. Ini buahnya sudah hancur atau belum ya? Kita perhatikan. Matikan ya, Nak. Kita tambah kecepatannya ya. Baik, setelah sudah kita tuangkan ke dalam gelas yang sudah disiapkan. Jangan lupa karena ini ada bijinya, berarti kita membutuhkan saring ya, penyaring. Dengan alat penyaring ya. Kita tuang seperti ini. Nah, jangan sampai penuh ya. Nanti kita butuh, kita taruh sini aja. Nah, anak. Setelah itu ya, jangan lupa diberi es batu ya, karena agar lebih nikmat kita kasih es batu anak-anak. Ya.
agar lebih cantik ya. Lagi. Nah, agar lebih nikmat kita bisa memberinya dengan ini ya. Nah, cairan ya. Coklat. Nah, jus jambu siap untuk disajikan dan minum selagi dingin dan di cuaca panas seperti ini ya. Nah, anak-anak, sudah ya, diperhatikan dulu. Nah, kenapa ya saya kok lagi berdemo masakan seperti ini? Mohon maaf, saya membuat jus seperti ini. Ada apa ya pembelajaran bahasa Indonesia kok pakai memasak atau membuat sesuatu? Penasaran nggak ya? Hari ini kita belajar apa ya? Ada yang tahu? Ya, anak-anak, perhatikan sebentar. Tadi saya sudah menjelaskan langkah-langkah apa yang harus disiapkan dalam pembuatan jus, baik dari bahan dan juga alat-alat ya. Dan hari ini kita akan belajar materi tentang langkah-langkah pembuatan sesuatu atau melakukan sesuatu yang disebut dengan teks prosedur. Baik anak-anak, perhatikan sebentar ya. Apa itu teks prosedur? Ya, teks prosedur itu adalah salah satu cara untuk mewariskan budaya dengan memperhatikan suatu pembuatan sesuatu atau melakukan sesuatu ya. Jadi tujuannya apa? Apa itu teks prosedur? Teks prosedur adalah teks yang berisi tentang tata cara melakukan sesuatu atau membuat sesuatu. Kebetulan hari ini saya membuat jus jambu ya. Itu teks prosedur. Nah, masih ingat bahwa setiap teks itu pasti ada ciri-ciri. Ciri-ciri teks prosedur yang pertama adalah menggunakan kata atau kalimat perintah. Apa contohnya Ustazah? Masukkan jambu, siapkan blender. Imbuhankan itu masuk dalam contoh kalimat perintah. Yang kedua adalah menggunakan kata kerja aktif, ya bukan pasif. Jadi memasukkan, ya menuangkan. Itu namanya kata kerja aktif. Yang selanjutnya adalah menggunakan konjungsi untuk mengurutkan kegiatan atau langkah. Konjungsi adalah kata penghubung. Masih ingat tadi saya menginstruksikan yang pertama adalah masukkan buah. Lalu kemudian itu adalah ciri-ciri konjungsi untuk mengurutkan waktu. Yang terakhir adalah menggunakan kata kerja keterangan untuk merinci kapan dilakukannya, waktunya, apakah boleh Ustazah gula dulu atau diklik dulu tombol powernya? Tidak bisa, karena dalam teks prosedur itu harus sistematis. Sistematis itu adalah runtut, begitu ya anak-anak. Baik, selanjutnya seperti struktur yang lainnya juga selalu ada struktur teks dalam prosedur. Yang pertama ada tujuan. Ya, tujuan adalah kalimat pengantar atau pembuka dari hal yang dituliskan. Hari ini saya akan membuat jus jambu. Apa yang harus saya persiapkan itu masuk dalam tujuan. Terus yang kedua ada bahan-bahan dan alat juga harus dipersiapkan. Dan jangan lupa langkah-langkah dan tahapan itu harus sistematis atau runtut. Yang terakhir baru simpulan. Simpulan itu berisi apa ya? Simpulan itu berisi tentang saran. Contoh tadi sajikan dengan es batu agar lebih nikmat. Itu contoh dari penutup atau disimpulan. Nah, anak-anak itu apa sih tujuannya teks prosedur itu? Teks prosedur itu bertujuan untuk menjelaskan atau menerangkan cara membuat atau melakukan sesuatu. Apakah hanya membuat saja Ustazah, membuat jus, membuat makanan lain atau membuat apa ya kue? Tidak hanya membuat tapi juga melakukan sesuatu. Contohnya apa ya Ustazah yang melakukan sesuatu? Misal melakukan untuk syuting, apa yang harus dipersiapkan, apa yang harus diadakan gitu kan ya. Misalnya kalau kita mau melakukan sesuatu, apa saja yang harus dipersiapkan seperti struktur-struktur yang ada tadi ya. Selanjutnya, nah ingat contoh kebahasaannya dalam teks prosedur itu selalu ada kalimat perintah. Apa sih kalimat perintah tadi? Ya, masukkan.
Lalu masukkan. Blender itu namanya kata-kata atau kalimat perintah ya. Tujuannya apa? Memerintah atau menyuruh seseorang melakukan sesuatu seperti apa yang ada dalam urutannya ya. Contohnya, pegang angklung dengan tangan kiri ya. Apa boleh dengan tangan kanan? Tidak bisa karena itu sudah instruksi. Instruksi itu adalah perintahnya. Kalau tangan kiri harus tangan kiri ya. Ikuti aturannya juga. Yang kedua, posisikan angklung yang dipegang tegak sejajar. Berarti harus tegak sejajar ya. Kalau tadi masukkan buah yang sudah dipotong, boleh nggak Ustazah buahnya nggak dipotong? Nanti kan lebih lama nanti ya. Makanya itu tujuan dari sebuah perintah. Ikuti saja ya. Begitu. Selanjutnya adalah kalimat saran. Kalimat saran itu ada di bagian penutup. Kalimat ini berisi tentang ya nasihat atau imbauan. Tambahkan es batu dan juga susu kental manis agar lebih nikmat. Itu namanya kalimat saran ya nak. Contoh tadi di sini ada minum selagi hangat, sajikan selagi dingin gitu ya. Kalimat di atas itu saran. Misalnya diminum ketika dingin, tidak menjadi permasalahan, hanya sebuah saran. Boleh dilakukan, boleh tidak ya. Nah itu caranya. Yang kedua, pasti ada kata benda atau nomina. Kata benda itu adalah kata yang sifatnya merujuk pada bentuk dari suatu benda. Contoh, lemari, radio, sapu, kursi. Kalau tadi dalam pembelajaran hari ini, kata bendanya adalah buah, blender, gelas. Itu adalah contoh kata benda. Nah, ya. Selain itu juga pasti ada kata kerja ya. Kata kerja itu melakukannya. Kata yang berfungsi untuk menjelaskan tentang suatu aktivitas yang akan dilakukan. Nah, contohnya ayah membeli mobil, adik bernyanyi, ini disebut kata kerja atau verba. Ya, masukkan buah ya, blender dengan ini, aduk dengan rata itu ya. Selanjutnya adalah ini saya punya beberapa contoh untuk membuat sesuatu dari ini origami ya. Origami yang berasal dari kertas lipat ya, membuat bebek. Bisa di rumah membuat bebek ya. Dan yang selanjutnya adalah ini membuat apa ini ya? Membuat burung ya. Jadi bisa dilakukan. Ada step atau langkah-langkahnya. Apa tujuannya? Untuk mempermudah anak-anakku semuanya melakukannya. Itu tujuan dari teks prosedur. Begitu anak-anak. Nah, saya review ya. Jadi tujuan dari teks prosedur adalah untuk memudahkan kalian melakukan suatu tindakan ya atau melakukan atau membuat suatu kegiatan begitu. Jangan lupa strukturnya tadi, dimulai dari tujuannya, alat dan bahan, langkah-langkah dan juga penutup begitu ya. Ingat juga kata kerjanya menggunakan kalimat perintah ya, masukkan gitu ya, begitu. Nah, anak-anakku semuanya sudah paham untuk materi teks prosedur? Ya, kalian bisa mempelajari di buku paket nanti ya, dibuka buku halamannya, dibuka buku paket bab teks prosedur begitu anak-anak. Terima kasih, semoga pembelajaran hari ini membawa manfaat dan kalian bisa mempraktikkan untuk melakukan atau membuat sesuatu di rumah. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.